Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Seorang warga di Kabupaten Merauke diringkus polisi karena menganiaya tentara. Pasca kerusuhan, polisi dan tentara di Kabupaten Asmat berpatroli dengan skala besar dan pastikan situasi sudah aman. Panjat tembok belakang lapas 15 narapidana di Nabire kabur. Sebanyak 15 narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari Senin. Belasan narapidana kabur melalui pagar bagian belakang lapas dengan cara mengikat tali di besi bagian atas pagar, lalu memanjat tembok. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan aparat gabungan TNI Polri dan petugas lapas tengah berupaya mengejar belasan narapidana tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan Kalapas. Selanjutnya kita melakukan upaya pengejaran karena informasi dari masyarakat termasuk juga pensiunan dari sipir lapas di sini menyampaikan bahwa tadi ada yang lari sekitar 7-8 orang naik ke bukit di belakang lapas. Nah, kita lakukan pengejaran personil gabungan Polda, Polres, Polsek Kota termasuk Brimob karena kendalanya bukit kita ini kan luas. Kemudian penyebaran dari bukit sendiri itu ada yang bisa menuju ke Kali Harapan, ada yang bisa ke arah Kimi, dan juga kalau mereka tembus masuk hutan berarti bisa tembus ke Kali Pepaya di atas. Nah, kami mohon waktunya karena di atas juga kan sinyal kurang bagus. Petugas juga menyisir area belakang lapas yang berbatasan dengan perbukitan. Namun upaya pengejaran terkendala oleh kondisi geografis yang luas dan minimnya jaringan komunikasi di lokasi. Polisi meminta bantuan warga yang melihat narapidana atau keluarga yang mengetahui 15 narapidana yang kabur agar melapor ke kantor polisi terdekat. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Hujan deras yang mengguyur Merauke selama 5 hari terakhir memberikan dampak positif terhadap kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Papua Selatan. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mopah Merauke, sebelum hujan turun, titik api di Merauke berjumlah lebih dari 100 titik. Namun sejak hujan turun selama 5 hari, jumlah titik api berkurang drastis menjadi sekitar 45 titik. Tetap waspada karena beberapa hari ke depan di wilayah Merauke ini akan tidak ada hujan. Jadi mungkin titik api tersebut akan kembali meningkat. Tapi untuk wilayah Merauke sendiri, saya harap Merauke akan tetap beberapa harinya tetap cuacanya akan cerah. Jadi untuk masyarakat saya himbau untuk tetap menjaga lingkungannya agar tidak ada titik api yang meningkat seperti tahun lalu. Tahun lalu saya pantau mungkin titik api bisa sampai ratusan. Jadi untuk saat ini belum. Untuk saat ini paling tinggi kami pantau sekitar 40 titik di wilayah Merauke. BMKG Merauke mengimbau warga agar menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran hutan. Sebagian besar lahan di Kabupaten Merauke saat musim kemarau ini mudah terbakar. Pemda bersama Polri dan TNI terus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kebakaran hutan atau lahan di Merauke. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus keracunan yang marak terjadi di program makanan bergizi gratis menuai kritik dari berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional Merauke atau BGN. BGN menegaskan seluruh bahan pangan yang digunakan, termasuk sayuran, ikan, daging, dan bahan lainnya, seluruhnya dalam kondisi segar dan langsung dimasak di hari yang sama. Koordinator BGN Merauke, Alfi, mengatakan pemilihan bahan pangan dilakukan sesuai aturan berlaku dan mendapat pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan. Untuk memilih
jenis bahan yang fresh. Jadi kayak ibaratnya dari supplier langsung, sebelum dari supplier langsung dari pasar. Jadi dari sumbernya kita juga nggak bisa menerima barang-barang bahan baku yang ibaratnya udah layu, misalnya kayak sayur udah berubah warna, kalau daging kayak udah berbau, teksturnya udah berubah, kami seleksi. Nah, situlah kami sebagai tugasnya pengawas di sini, kami selain mengawasi relawan dan lapangan, kami juga mengawasi bahan baku. Begitupun proses masaknya. Proses masaknya itu pun 3 jam sebelum distribusi. Jadi ada jeda waktu yang dimana untuk biar aman penyajiannya secara fresh. Begitupun kualitas sayur yang kita terima dari supplier. Jadi kayak gitu. BGN saat ini akan mengeluarkan sertifikasi laik dan higienis untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjamin kesehatan siswa. BGN berharap penjelasan tersebut bisa menenangkan kekhawatiran orang tua dan masyarakat terkait program makan bergizi yang sedang berjalan di Merauke. Jumlah siswa yang keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah mencapai 1.300 orang lebih. Kasus ini sangat mengkhawatirkan sehingga pakar gizi serta masyarakat meminta program ini dihentikan sementara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.